Shalom. Salam damai di dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Kita bersyukur dan berterima kasih pada pagi hari ini kita dipertemukan di dalam ibadah online kita. Dan kita bersyukur karena kita dapat memulakan ibadah online kita yang mungkin sudah lama kita rindukan. Puji Tuhan, kita bersama di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Kita akan berdoa untuk gereja, yaitu pelayanan pastor sidang kita, Pastor Johnny sekeluarga, kesejahteraan dan kesatuan jemaat SIP Pohon Batu, di mana kita melihat keadaan ataupun skenario yang berlaku selama PKP ini, di mana semua jemaat masing-masing ada di rumah, masing-masing beribadah di rumah beberapa minggu berlalu. Kita terus doakan agar kita terus dikuatkan, agar kita iman kita tetap teguh, karena tanpa kekuatan, tanpa iman kita juga tidak kuat. Mungkin kita juga goyah. Jadi kita berdoa, mendoakan keluarga yang lain dan keluarga kita sendiri. Dan kita juga berdoa untuk pembangunan pusat rekreasi SIB wilayah Persekutuan Labuan. Kita terus berdoa untuk pembangunan ini, walaupun kita melihat keadaan cabaran yang mungkin lebih berat kita akan hadapi pada masa akan datang. Tetapi kita percaya rencana Tuhan itu tidak akan tergagalkan. Kita berdoa terus untuk rencana dan kita berdoa untuk tim pembangunan. Dan kita juga berdoa untuk SIP Sabah sebagai pentadbir kita. Kita berdoa untuk pentadbiran mereka dalam mengatur urus segala keadaan di dalam keadaan PKP ini, dan seterusnya juga dalam norma baru yang akan kita hadapi. Pelayanan pun yang kita akan hadapi dalam suatu situasi yang baru ini, agar mereka juga diberi hikmat kebijaksanaan. Dan kita juga berdoa untuk kesatuan umat Tuhan, yaitu gereja-gereja yang ada di Pulau Labuan ini, agar kita tetap bersatu. Oke, saya ajak kita semua bersama di dalam doa syafaat kita. Saya akan pimpin di dalam doa ini. Mari kita berdoa. Segala hormat, segala syukur kami hanya bagi-Mu, Yesus Kristus, Allah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kami bersyukur dan berterima kasih buat pimpinan-Mu, buat segala karya-Mu, buat segala perlindungan-Mu di dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa buat segala kekuatan yang kami ada dalam kami menghadapi kehidupan kami pada hari-hari terakhir ini ya Bapa, di mana kami menghadapi banyak tantangan. Kami dikuatkan, dan semuanya itu karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami bersyukur buat segala kekuatan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami sebagai jemaat-Mu, sebagai umat-Mu ya Bapa, sehingga kami juga dimampukan menghadapi segala keadaan-keadaan yang sukar ini. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pelayanan Pastor Johnny sekeluarga yang melayani di SIB Pohon Batu. Kami sebagai jemaat, mampukan kami untuk melakukan segala pelayanan yang ada, dan berikan kami juga hikmat, dan berikan juga kami bersama dengan pastor kami melakukan tanggung jawab pelayanan yang harus kami lakukan. Bapa di surga, berkati juga pastor dalam dia merangka pelayanan, bahkan visi dan misi yang dia akan lakukan melalui pelayanan dalam norma baru ini ya Bapa, di mana dia akan menggunakan segala hikmat yang daripada Tuhan Yesus,
bahkan melalui online, bahkan melalui kunjungan, Tuhan yang akan memampukan, dan campur tangan-Mu Bapa yang ada di setiap pelayanan dia. Demikian juga kami berdoa ya Bapa, untuk kesatuan kami sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu, kami sebagai jemaat keluarga SIB Pohon Batu. Bapa, walaupun kami tidak dapat bersatu bersama seperti biasa di dalam ibadah raya kami setiap Ahad, tetapi kami percaya bukan itu suatu alasan untuk kami Tuhan terus beriman teguh di dalam-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan melindungi Tuhan setiap keluarga-keluarga anak-anak-Mu yang ada di SIB Pohon Batu, agar kami tetap setia, memiliki iman yang tetap bertumbuh dan tetap subur ya Bapa, agar lewat juga keadaan ini bukannya kami semakin lemah, tetapi kami akan semakin kuat di dalam iman percaya kami kepada Yesus Kristus. Bapa di sorga, demikian juga ya Bapa, Tuhan melindungi bahkan dalam ekonomi kami, ekonomi keluarga ya Bapa. Tuhan juga yang akan memberkati terus lumbung-lumbung kami ya Bapa. Baik bapak-bapak yang bekerja, ibu-ibu, bahkan setiap keluarga kami yang keluar bekerja, Tuhan melindungi, Tuhan Yesus yang menjaga kami. Demikian juga ya Bapa, kami berdoa lewat keberadaan kami juga, baik kami yang bekerja, baik yang ada di rumah, Tuhan juga memakai kami sebagai saluran berkat-Mu, agar di mana kami melangkah, jadikanlah kami garam, jadikanlah kami terang-Mu ya Bapa, agar lewat kehidupan dan keberadaan kami juga ya Bapa, setiap waktu, setiap saat kami senantiasa membawa nama Yesus Kristus dimanapun kami berada, untuk menggarami orang lain, untuk menerangi orang lain, bahkan membawa damai sejahtera-Mu ya Bapa di mana kami berada. Haleluya. Bapa di sorga, demikian juga kami berdoa untuk rencana pembangunan retreat center di SIB Pohon Batu ini ya Bapa. Walaupun Tuhan beberapa waktu ini keadaannya sudah sunyi dan sepi ya Bapa, di dalam keadaan PKP ini, kami terus berserah. Kami punya pengharapan yang terus menerus di dalam-Mu ya Bapa, karena kami percaya bila itu kehendak-Mu, bila Tuhan akan menyatakan semuanya, maka apapun alasan kami di dunia ini, Tuhan tidak akan menggagalkan semuanya. Dan kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami serahkan segala dana, segala pribadi-pribadi yang terlibat secara langsung dan tidak langsung di dalam proyek ini ya Bapa. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, Tuhan yang campur tangan, karena kami percaya hanya di dalam nama Yesus Kristus saja tidak ada yang mustahil. Di dalam nama Yesus Kristus semuanya akan dimungkinkan. Bapa di sorga, demikian juga kami berdoa untuk kesatuan kami, umat-Mu yang ada di Pulau Labuan ini ya Bapa, baik dari denominasi gereja manapun. Kami berdoa Tuhan yang akan memakai kami semua, agar lewat keadaan ini Tuhan Yesus, keadaan yang kami hadapi pada saat ini, akan menguatkan kami, akan menyatukan kami Tuhan sebagai umat-Mu yang ada di pulau ini, untuk sama-sama bersatu, untuk sama-sama meninggikan nama Yesus Kristus, dan untuk sama-sama di dalam satu pelayanan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pentadbiran SIB Sabah yang diketuai, yang dipimpin oleh Pastor Jiri Dusing ya Bapa. Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu juga kami berdoa, kuasa-Mu yang memampukan, kuasa-Mu yang akan melindungi, yang menopang, bahkan mendasari segala pelayanan mereka dalam pentadbiran yang mereka sedang lakukan juga ya Bapa. Mengubah sesuatu kebiasaan kami kepada yang baru ini. Mereka akan diberi hikmat kebijaksanaan di dalam mengatur urus segala pelayanan-pelayanan ke setiap gereja-gereja, khususnya di pulau di Tanah Besar Sabah
dan di Pulau Labuan ini. Demikian juga bagi Semenanjung Malaysia, bagi Sarawak, ke dalam tangan-Mu juga kami serahkan Tuhan, juga yang memampukan bagi pemimpin-pemimpin di pusat SIB Sarawak dan pusat SIB Semenanjung Malaysia. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa pelaksanaan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan yang akan berkarya dari awal hingga selesainya. Demikian juga Tuhan Yesus akan melawat setiap keluarga-keluarga yang bersama juga dalam online ini. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha agung, di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur dan berterima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Mari saja kita untuk meninggikan nama Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sembah Dia, mari kita tinggikan nama Dia. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalammu, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau meninggikan nama Engkau.
Kami mau mengagungkan nama Engkau ya Bapa. Yes Jesus. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga. Haleluya. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin Tuhan. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburkanku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera, salam kasih Tuhan. Salam semua jemaat Tuhan yang dikasihi pada pagi hari ini. Puji Tuhan karena kita berada sekali lagi di tempat ini, mensyukuri atas penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sepanjang hari-hari yang sudah kita lalui. Apalagi kita sudah lama berada di dalam perintah kawalan pergerakan bersyarat oleh kerajaan negara kita Malaysia. Walau kemanapun kita bersyukur atas
kebaikan dan kemurahan Tuhan, kasih karunia Allah yang kita rasakan sungguh luar biasa dan begitu memberi manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan kehidupan rohani kita. Pada pagi hari ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan. Kita merenung firman Tuhan yang saya dapat kongsikan pada pagi hari ini, yang berbicara ataupun tema kita pada pagi hari ini adalah melakukan pelayanan untuk Tuhan. Ini berarti kita ada tanggung jawab, kita ada tugas yang sungguh-sungguh harus kita laksanakan kepada Tuhan. Melalui tema ini kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil daripada 1 Raja-Raja pasal 18 ayat pertama hingga ayat 20. Namun saya akan membaca kita daripada ayat pertama hingga ayat ketiga. Ayat pertama berbicara seperti ini. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perhatikanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Ayat ketiga, sebab itu Ahab telah memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Melalui tema daripada teks yang kita baca pada pagi hari ini, saya mengangkat satu ayat emas daripada ayat 3 yang berbicara tentang Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Melalui dengan tema pada pagi hari ini, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa dan banyak pertanyaan. Mungkin itu apakah, bagaimana itu akan terjadi kita lakukan melayani bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena firman Tuhan ini kita yakin agar memberi dan menjadi satu pedoman bagi kita untuk menerima kekuatan, keteguhan iman, kesungguhan kita di dalam mengikuti serta melayani Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama-sama mengamati firman Tuhan yang telah saya baca sebentar tadi, yang berbicara tentang tugas ataupun pelayanan yang kita lakukan untuk Tuhan. Apalagi kita berada di masa seperti ini yang sungguh dan amat tidak bebas untuk kita bersama-sama bersekutu, tetapi itu tidak akan menghadang kita untuk bersekutu berdoa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah pendapat kita tentang melakukan pelayanan Tuhan ini? Mungkin pendapat yang pertama seperti ini. Haruskah pelayanan kita kepada Tuhan selalu ditunjuk agar dapat dilihat oleh semua orang? Yang kedua, haruskah pelayanan kita itu perlu dirahasiakan atau disembunyikan supaya pelayanan kita berhasil? Mungkin pertanyaan yang ketiga seperti ini. Haruskah pelayanan kita pasti diterima oleh semua orang? Pertanyaan-pertanyaan ini, saudara jemaat Tuhan yang dikasihi, atau persoalan-persoalan di atas tadi itu tidak akan mempengaruhi orang percaya yang masih menikmati kebebasan beragama saja, atau orang yang menyambat Tuhan. Tetapi kita melihat bahwa kehidupan kita adalah sungguh-sungguh bermakna jika kita sungguh-sungguh melayani Tuhan Yesus Kristus. Namun perkara ini menjadi dilema, menjadi pertentangan, mungkin menjadi suatu tekanan berat bagi kita. Semakin banyak orang percaya juga menghadapi tekanan seperti ini. Mungkin kita berpikir tekanan kehidupan kita dari aspek kehidupan, kesehatan, ekonomi, pekerjaan, persekolahan, dan sebagainya. Namun kita berbalik kepada teks yang telah kita baca, bahwa tekanan yang dihadapi oleh Obadya adalah
bagaimana dia melaksanakan atau melakukan pelayanan Tuhan itu. Karena Obadja berada di bawah pemerintahan seorang raja yang memerintah di Samaria yang bernama Raja Ahab, yang tidak percaya Tuhan. Siapakah mereka yang disebut dalam pembacaan daripada teks yang kita baca seperti tadi adalah mereka juga ini adalah ada di kalangan mereka yang percaya Tuhan, ada di kalangan mereka yang ragu-ragu, bahkan mereka tidak percaya kepada Tuhan. Namun pertentangan atau dilema apakah ini? Hasil suatu pekerjaan kita sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, jemaat Tuhan untuk Tuhan di masa-masa yang sukar seperti ini. Dalam teks yang kita renungkan, dalam teks yang kita pelajari pada hari ini, Obadja adalah seorang pegawai istana Raja Ahab. Ini berarti dia seorang yang berkedudukan, dia seorang yang berpengaruh, dia seorang yang berkedudukan tinggi. Oleh sebab itu, di bawah pemerintahan Ahab, bahwa Obadja adalah seorang yang harus dipandang, harus didengar untuk melakukan tugas yang diberikan oleh raja. Obadja juga adalah ia adalah seorang yang juga salah satu menerima dilema daripada apa yang diarah. Bukan saja diarah oleh Tuhan, tetapi diarah juga oleh majikannya, yaitu Raja Ahab. Bagaimana dia mengolah tugasnya, bagaimana dia melakukan tugas tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Selain itu, Obadja juga adalah sebagai pelayan Tuhan yang saleh, yang takut akan Tuhan. Di mana ayat 3 berbicara sebentar tadi bahwa Obadja adalah seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Apakah sebenarnya pengertian kita atau pemahaman kita sebagai orang yang takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu bukan kita menjauh daripada Tuhan, bukan kita lari daripada Tuhan, tetapi kita harus menyembah kepada Tuhan, kita harus lebih dekat kepada Tuhan, bahkan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Obadja berbicara kepada Raja Ahab, oleh sebab Ahab sendiri membenci apa yang dilakukan oleh Obadja. Justru sebaliknya, Obadja juga membenci, bahkan tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Obadja, bahkan istrinya, yaitu Yezebel. Mengapa? Karena istri Raja Ahab atau Yezebel, dia yang telah merancang membunuh ramai atau banyak nabi-nabi Tuhan pada ketika itu. Maka setelah dia mendengar kecaman, tuduhan, bahkan kelakuan yang berat terjadi kepada hamba-hamba Tuhan ataupun nabi-nabi Tuhan, maka Obadja telah melakukan sesuatu yang terbaik. Apa yang dilakukan oleh Obadja? Dia menyembunyikan 100 orang nabi dalam gua dengan 2 kumpulan, yaitu kumpulan pertama dibagi kepada 50 orang dan kumpulan yang kedua dibagi kepada 50 orang. Jika kita melihat bahwa tanggung jawab Obadja itu sangat berat, dia juga memberi makan, minum serta kepada nabi-nabi itu. Dan begitu berat sekali. Bukan saja dia melayani untuk menyembunyikan, menyelamatkan, memberi perlindungan kepada nabi-nabi Tuhan, tetapi dia juga memberi pemeliharaan, penjagaan, bahkan tanggung jawab kepada makan, minum, atau keperluan secara badani nabi-nabi Tuhan itu. Cara ini saudara, cara Obadja ini saudara adalah usahanya agar para nabi terselamat dari keganasan, dari kebencian, bahkan pembunuhan daripada pihak arahan istana. Apakah usaha Obadja pada ketika itu? Yang pertama yang kita pelajari, yang saya dapati di sini adalah ada 2 usaha Obadja yang berhasil. Yang boleh dikatakan suatu hasil yang terbaik yang dilakukan oleh Obadja adalah dia berusaha untuk bertemu dengan Elia.
Elia. Siapakah Elia itu? Kalau kita mendengar nama Elia adalah seorang nabi yang sungguh luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Dan yang kedua adalah dia meminta supaya Elia memberitahu Raja Ahab bahwa Elia telah tiba. Inilah hasil usaha pertemuan Obadja, bukan saja kepada Elia, tetapi pertemuan Obadja kepada Raja Ahab. Namun kita melihat suatu sudut lain, apakah anggapan Raja Ahab terhadap Elia? Dalam ayat 17 dia berkata bahwa Elia sebagai orang yang mencelakakan bangsa Israel. Tetapi ayat 18 berbicara apa yang dikatakan oleh Elia bahwa bukan saya yang mencelakakan orang-orang atau bangsa-bangsa Israel, tetapi karena kamu. Karena dia melihat bahwa Ahab itu adalah seorang raja yang kejam, bahkan raja yang tidak takut dan percaya kepada Tuhan. Yang kedua adalah anggapan Raja Ahab terhadap Elia bahwa Elia dicarinya untuk merencanakan sesuatu yang tidak baik. Mungkin atau lebih-lebih lagi dia akan merencanakan untuk membunuh Elia ini. Karena dia beranggapan bahwa Elia lah yang mungkin mempengaruhi nabi-nabi Israel pada ketika itu. Sehingga rencana istri Ahab, Yezebel, itu adalah membunuh beberapa orang nabi Tuhan. Saudara jemaat Tuhan, kalau ini terjadi di kalangan masa kini, manusia atau orang percaya, bahkan kita di seluruh dunia pada masa kini, maka begitu sukar sekali. Karena kalau kita melihat dalam konteks hari ini bahwa seluruh dunia tahu bahwa bahaya coronavirus yang melanda. Namun yang membahayakan, menekankan dalam cerita yang kita dengar sebentar tadi adalah ini menjadi satu ancaman yang berat kepada kita. Karena ancaman daripada pihak pemerintah seperti Raja Ahab yang tidak percaya Tuhan. Ketegasan kita contoh daripada Obadja. Ketegasan kita contoh daripada Obadja sewaktu menghadap Raja Ahab. Yang pertama, Obadja menunjukkan dirinya sebagai nabi, utusan hamba Allah. Haleluya. Yang kedua, ketegasan Obadja sewaktu menghadap Raja Ahab adalah Obadja mempertaruhkan nyawanya sendiri. Ini berarti dia mementingkan orang lain juga, bukan mementingkan diri sendiri. Melayani Tuhan, melakukan pelayanan Tuhan itu bukan kepentingan diri, tetapi kepentingan orang lain, termasuklah orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ini berarti dia menunjukkan keberanian untuk bertemu dengan Raja Ahab yang tidak percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, bahwa ketegasan daripada Obadja sewaktu menghadap Raja Ahab. Obadja mentaati perintah atau arahan Elia. Ini berarti kalau Obadja mentaati perintah atau arahan Elia, ini berarti bahwa itu adalah perintah atau arahan dari Tuhan. Yang keempat adalah ketegasan daripada Obadja sewaktu menghadap Raja Ahab, yaitu Obadja bertindak dengan terang-terangan untuk bertemu dengan Raja Ahab. Bahkan bertemu dengan para nabi yang dia selamatkan. Bahkan bertemu dengan masyarakat. Bahkan bertemu dengan Nabi Elia ketika itu. Dia tidak perlu bersembunyi untuk mau bekerja, melakukan pekerjaan, melakukan pelayanan. Tetapi dia tidak bersembunyi, bahkan dia begitu terang-terangan. Ini berarti suatu contoh yang terbaik bagi Obadja, bagi kita, saudara jemaat yang kasih Tuhan, bahwa perbuatan kita untuk melayani Tuhan tidak perlu dirahasiakan. Oleh itu, inilah isi daripada berkat-berkat yang dimiliki oleh Obadja dalam cerita ini, saudara jemaat yang kasih Tuhan. Pada pagi hari ini adalah berkat yang juga kita miliki. Seperti Obadja adalah ia tidak dibunuh.
Puji Tuhan. Kalau dari segi pemerintah, pada hukum-hukum peraturan diwujudkan bagi kita, saudara, kita sudah merasa takut. Tetapi Obadja berhadapan dengan Raja Ahab, dia tidak merasa takut, sekalipun dia tidak dapat dibunuh. Yang kedua, berkat yang dimiliki oleh Obadja yang harus kita terapkan juga dalam kehidupan kita adalah dia diberkati karena melakukan pelayanan dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Ini berarti kalau kita melayani Tuhan, kita pasti menuai berkat. Kita pasti menerima segala berkat apa yang diberikan Tuhan kepada kita jika kita melakukan pelayanan yang benar dan juga pelayanan dengan sungguh-sungguh bagi Tuhan. Yang ketiga adalah berkat yang dimiliki oleh Obadja. Ia diberkati karena melakukan pelayanannya secara terbuka maupun tidak diketahui oleh semua orang. Kalau kita kembali melihat dalam cerita, sebagian daripada cerita ini mengatakan bahwa dia layan sendiri memelihara, menjaga ke-100 orang nabi yang dia selamatkan, bahkan sembunyikan di dalam gua itu. Karena dia punya kedudukan, dia punya pengaruh, sehingga apa yang terjadi kepada 100 orang nabi itu adalah mereka terhindar, mereka terselamat, bahkan mereka tidak dibunuh. Hasil daripada berkat ini, saudara, ramai nabi Allah yang terselamat oleh Obadja. Saudara, bagi kita pada pagi hari ini, bahkan hari-hari depan ini, kita percaya bahwa jika kita melakukan hal yang benar untuk melakukan pelayanan Tuhan, maka marilah supaya kita teladani cara hidup dan cara pelayanan daripada Obadja. Yang pertama, ikutilah perintah dari firman Tuhan dan ajaran dari hamba-hambanya. Ini berarti bahwa Ilya menjadi saluran berkat oleh Tuhan dan oleh firman Tuhan kepada Obadja, sehingga Obadja memperingati itu juga kepada Raja Ahab. Yang kedua, dia patuh dan mentaati firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Saya mengajak, mendorong supaya jemaat Tuhan, kita haruslah patuh, kita haruslah taat, bahkan setia kepada firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini berarti firman Tuhanlah yang mengontrol kehidupan kita setiap hari. Yang ketiga adalah melakukan pelayanan dengan tidak mengharapkan pujian daripada manusia. Kadangkala pelayanan kita orang nilai tidak berhasil. Kadang-kadang cara ataupun strategi kita, kaidah kita untuk melayani Tuhan tidak seperti orang lain, tidak sama dengan cara atau strategi orang lain. Justru apa yang kita lakukan, saudara, mari kita melangkah terus maju untuk melayani Tuhan, sebab kiranya Allah lah yang menilai segala pekerjaan kita. Amin. Yang terakhir adalah teladan kita meneladani cara hidup dan pelayanan daripada Obadja, karena dia bertindak dengan benar. Artinya kita akan melakukan pekerjaan Tuhan itu dengan benar. Kita tidak kompromi dengan sesuatu untuk menaikkan nama baik kita, untuk menonjol pelayanan kita, untuk supaya pelayanan kita dihargai oleh manusia. Itu hanya sia-sia, saudara, kalau manusia yang menghargai bahkan menilai pelayanan kita. Oleh itu, berkat yang kita miliki hari ini, pagi ini, saudara, jika kita melakukan pelayanan Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang pertama yang saya pelajari dan mungkin saudara bersetuju bahwa kita terhindar daripada kutuk. Yang kedua adalah kita menjadi berkat kepada orang lain. Kalaulah kita menjadi berkat kepada orang lain, itu berarti kita menjadi berkat kepada anggota keluarga kita. Puji Tuhan. Saya percaya, saya juga terdorong dengan setiap jemaat Tuhan, anggota-anggota gereja yang dikasihi Tuhan pada pagi hari ini. Marilah supaya kita menjadi berkat kepada orang lain. Yang ketiga adalah
kita menjadi teladan dalam mengendalikan pelayanan Tuhan. Masing-masing kita diberikan karunia, masing-masing kita diberikan berkat, masing-masing kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk melaksanakan pelayanan-pelayanan kita. Mari kita bekerja. Apa yang Rasul Paulus katakan bahwa masing-masing kita satu satu tubuh, tapi banyak anggota. Ini berarti kita punya pelayanan tidak terkira, pelayanan di mimbar, apapun. Tetapi apa yang kita lakukan untuk Tuhan adalah semua yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita harus perhatikan ajaran dan dorongan yang dilakukan oleh Paulus kepada anak rohaninya Timotius, yang saya ambil daripada 2 Timotius 4 ayat 5. Firman Tuhan berkata seperti ini, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, garis bawahi, lakukanlah pelayanan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Kalau kita melihat begitu tegas sekali, ayat ini menekankan supaya kita haruslah melakukan pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan kita dengan setia, dengan sungguh-sungguh, tidak main-main, bukan berpura-pura menjadi pelayan Tuhan, tetapi kita mau supaya sungguh-sungguh setia sampai mati mengikuti Tuhan. Amin. Tetapi ikutilah teladan daripada Timotius yang rela. Dia turut, akur, ikut, bahkan melakukan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Demikian kita pada pagi hari ini, saudara jemaat yang kasih Tuhan. Kalaulah kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah supaya kita akur seperti apa yang difirmankan Tuhan di dalam firman Tuhan yang ada pada kita. Puji Tuhan, sebab apa yang dikatakan oleh Paulus itu adalah sesuatu daripada janji Allah itu sendiri. Pasti setiap kehidupan kita akan dan harus memiliki harapan. Dan apakah cara kita untuk melakukan pelayanan Tuhan? Yang pertama adalah kita harus berdoa kepada Allah. Ini kunci, ini rahasia yang terpenting di dalam kita melakukan pelayanan Tuhan, yaitu berdoa. Kita berdoa kepada Allah. Mengapa kita berdoa kepada Allah? Agar Allah memberi kita kebijaksanaan, agar Allah memberi kita hikmat untuk mengetahui cara yang terbaik untuk melayani Allah, agar kita memiliki kerendahan hati. Itu berarti kerendahan hati berkait rapat, identik dengan motivasi diri dan mengikuti apa yang Allah kehendaki. Yang kedua, cara kita untuk melayani pekerjaan atau pelayanan Tuhan, saudara jamaah yang dikasihi Tuhan, adalah kita haruslah percaya kepada Allah. Ini sangat penting. Biarlah pelayanan kita selalu dimotivasikan oleh kasih, rasa hormat, rasa syukur yang terbesar kepada Allah kita. Dan yang seterusnya adalah biarlah kita memiliki karakter sebagai anak-anak Allah yang dikatakan oleh Yesus, jadilah seperti Yesus. Hidup kita menjadi seperti anak-anak Allah. Dan seterusnya adalah bukan bermotivasikan kesenangan, bukan bermotivasikan pujian manusia, bukan bermotivasikan ada timbal balik dalam setiap kita melakukan pelayanan Tuhan. Tapi apa yang kita lakukan, saudara jemaat Tuhan yang dikasihi, bahwa kita haruslah memberi motivasi, menjadi satu teladan, dan memberi satu teladan kepada orang lain. Oleh itu jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah lebih memperhatikan motivasi, kerendahan hati kita, kesungguhan kita dalam melayani Tuhan, kasih kita, kemurahan kita. Itu berarti berkait dengan pertolongan kita, cara kita membantu kepada orang. Dan itu makanya marilah kita supaya menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita.
Dan yang seterusnya adalah biarlah kita memiliki satu hati, bahkan kehidupan yang sungguh-sungguh punya keberanian dalam melayani Tuhan. Sekali lagi kita melihat kembali merenung tentang diri Obadya. Obadya ditekan daripada majikannya, yaitu Raja Ahab. Bahkan para nabi-nabi Baal, kalau kita melihat jumlah nabi Baal pada ketika itu adalah lebih kurang 850 orang. Bayangkan nabi yang dipelihara oleh Raja Ahab, dengan maksud dijaga oleh Raja Ahab, yang didengar oleh Raja Ahab. Mari saudara, jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang dikasihi, kita melihat, memandang kehidupan kita hanya kepada Allah saja. Oleh itu, marilah kita sekali lagi supaya jika kita melakukan pelayanan Tuhan, kita melakukannya, kita mempercayainya, kita sungguh-sungguh, dan itulah pelayanan yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita. Haleluya. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini, di mana kami telah merenung dan belajar firman Tuhan yang telah kami kongsikan bersama. Lewat hamba-Mu Tuhan menjadi saluran berkat, dan juga setiap jemaat Tuhan diberikan berkat pada pagi hari ini. Dan itulah iman kami. Apa yang kami lakukan Tuhan adalah untuk melakukan pelayanan Tuhan itu dengan sebaiknya, dengan sungguh-sungguh. Oleh itu Bapa, kami berdoa supaya kuasai setiap kehidupan kami, supaya kuasai setiap pelayanan kami Tuhan, agar kami tidak tersasar dari landasan atau kehendak Tuhan dalam melayani Engkau. Oleh itu Bapak, berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir, bahkan yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya apapun yang mereka lakukan dalam setiap kehidupan, Tuhan terus memberkati dan Tuhan terus memelihara. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.